Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang grammar focus ya nak. Kita mau belajar tentang satu topik grammar yang di dalam buku paket juga ada dan di LKS akan kita terangkan nanti di paket ya. Oke, di sini sudah memsediakan catatannya yaitu tentang subject verb agreement. Sekali lagi tentang subject verb agreement. Nah, kalau kita pilah dari judulnya, agreement ini artinya apa yuk? Persetujuan, benar ya, penyesuaian, benar ya. Makanya di sini mem tulis nih, maksud dari subject verb agreement adalah penyesuaian antara subjek dan predikatnya. Sekali lagi, penyesuaian antara subjek dan predikatnya. Maksudnya bagaimana mem? Selama ini kalau kita bertemu di kelas, kita udah tahu yang mana-mana aja subjek dalam bahasa Inggris dan harus kita sesuaikan dong dengan predikatnya. Contoh kalau subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it. Dalam simple present tense akan kita tambahi s atau is seperti itu ya. Nah, di sini juga nak kita akan sesuaikan nanti subjek yang lebih beragam. Akan lebih beragam nanti subjeknya. Nah, tidak hanya he, she, it, tidak hanya I, you, we, they. Dan lalu bagaimana mem dengan predikatnya? Jadi ini yang mem tuliskan di sini mengingatkan mem bahwa subjek yang berbentuk singular atau tunggal maka dia akan takes singular predicate, akan mendapatkan predikat yang tunggal juga. Nah, itu harus kamu ingat. Makanya harus sudah dikuasai mana subjek tunggal, mana yang jamak, begitu ya. Kemudian subjek yang plural atau jamak akan takes plural predicate, akan mendapatkan predikat yang plural atau jamak. Jadi kita sesuaikan. Nah, itu yang harus kamu kuasai. Kalau kamu belum tahu yang mana subjek tunggal dan jamak, payah ceritanya. Nah, jadi kita ulang kembali ya. Di sini udah menuliskan contoh predicate ya, apa-apa aja yang bisa jadi predikat atau kata kerja bisa di dalamnya ya, yang termasuk singular dengan plural, yang termasuk tunggal dengan jamak. Kalau predikatnya to be, sekali lagi kalau predikatnya to be untuk subjek tunggal atau singular, contoh yang tunggal itu tadi tulis misalnya he atau she atau it. Kalau ketika ada to be berarti kan maksudnya to be-nya is atau was, begitu ya. He is atau she was, seperti itu ya nak. Kemudian kalau dia masuk kata kerja, nah ini dia tadi kata kerjanya. Dalam simple present tense, ketika subjeknya orang ketiga tunggal, berarti kata kerjanya itu harus kita tambahi s atau is. Ini sudah menuliskan nak, predikat yang singular. Kemudian kalau masalah kata kerja mempunyai, yaitu kata have dengan has. Kalau subjeknya he misalnya, berarti has ya. Ini sudah menuliskan. Kemudian kalau auxiliary verb do dengan does, membedakannya. Di sini sudah menuliskan does yang untuk singular, kemudian yang pluralnya kalau di sini tadi to-be-nya is dengan was, di sini berarti are dengan were ya nak. Kemudian di sini kata kerjanya tidak ada menuliskan ya, minus ya, minus s atau is ya. Oke, mem hapus aja biar nampak membedakannya ya. Sengaja ini mem tuliskan seperti ini. Oke, tidak ada ya. Kemudian kata kerja mempunyai jadi have, kemudian auxiliary-nya do. Inilah yang mau kita otak-atik nah. Predikat ini yang mau kita otak-atik dalam soal nanti ketika subjeknya termasuk tunggal atau jamak, demikian ya. Nah, sekarang mau kita perhatikan bagaimana nanti penggunaannya dalam soal. Di sini yang tuliskan ada 5 ya. Bagaimana penggunaannya dalam soal? Jadi langsung kamu identifikasi nanti apakah aplikasi soal yang pertama, kedua sampai yang kelima sediakan dari predikat-predikat ini ya. Yang pertama langsung memulai diperhatikan ya nak, jangan senyum-senyum aja melihat video tapi diperhatikan dan didengarkan. Oke ya, lihat yang pertama. Di sini tuliskan ada noun 1 ya, noun yang pertama. Kemudian diikuti dengan preposition. Preposition itu kata depan nah. Contohnya yang mana yuk? Ya benar, ada in, ada on, ada at, for, begitu ya. Itu contoh preposition ya dalam soal. Kemudian ada noun kedua. Ini N2 tulis singkat aja ya nak. Maksudnya adalah noun yang kedua. Kemudian P2 ini maksudnya preposition yang kedua. Artinya tuliskan ini mau sebanyak apapun nanti kata benda yang diikuti dengan preposition atau kata depan. Tadi ingat kita mau fokus ngapain tadi?
ada subjek, kemudian predikatnya gimana, begitu ya. Kita mau lihat dari sekian banyak di sini ada kata benda misalnya, diikuti oleh preposition. Lalu bagaimana predikatnya, Mem? Apakah predikatnya itu termasuk gimana tadi? Singular kah atau plural kah? Kan begitu fokus kita ya. Nah, ingat, menyesuaikan subjek dengan predikatnya, itu tadi fokus kita. Oke, lihat contoh yang membuat. The name of some rivers in the big towns, ini membuat sediakan antara are dengan is kah jawabannya, derived from history. Nama dari beberapa sungai di kota-kota besar diambil dari sejarah, itu artinya. Oke, Mem tuliskan di sini nama. Yang maksud Mem noun satu itu mana? Ini dia, nah. The name. Ini ya, ini maksud Mem tadi adalah noun yang pertama. Kemudian of, ini adalah preposition yang pertama. Kemudian some rivers adalah noun yang kedua. In adalah preposition yang kedua. The big towns ini adalah noun ketiga. Ini jawabannya apa, Mem? Are atau is ya? Kebanyakan kamu, seandainya ini masih kosong tadi ya, pasti melihat dari sininya ya, yang paling dekat dengan titik-titiknya gitu. Nah, lihatlah aplikasi yang pertama ini, nah, ya. Di aplikasi ini yang kamu fokuskan adalah ternyata yang ini, nah. Jadi yang tuliskan pakai biru ya. Ini noun pertama lah yang berfungsi sebagai inti subjeknya. Saya merah ya, nah. Inti subjeknya ada di noun yang pertama. Jadi seandainya ini noun pertama ya, di contoh Mem ya. Seandainya di sini tunggal, berarti predikatmu juga cari yang tunggal. Seandainya di sini jamak, kamu buat jamak lah jawabannya. Itu ya aplikasi yang pertama. Kebetulan pada contoh Mem ini Mem buat the name. The name, nama, bukan names. Kalau names nama-nama ya. Di sini name, berarti tunggal ya. Karena dia tunggal, berarti jawaban are dengan is adalah yang benar. Oke, thank you. Is adalah predikat tunggal. Tadi udah menuliskan di sini. Oke ya? Maka jawabannya yang is ya, nak ya. Seandainya nanti dalam soal atau latihan yang Mem kasih, ada aplikasi yang pertama ini dan di noun pertamanya jamak, jangan kamu ingat kata Mem itu kemarin tunggal. Ini karena contoh Mem di noun pertamanya tunggal. Seandainya nanti di soal ada jamak di noun pertamanya, nah, so you have to answer in plural predicate ya. Paham ya maksud Mem ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Mem harap yang pertama udah paham. Yang kedua, lihat, ini juga ada dua subjek. Ini Mem tulis nih, ada subjek 1, kemudian ada subjek 2. Tadi kita mau fokus apa? Predikatnya kayak mana, Mem? Aku lihat yang ini atau yang ini. Di aplikasi yang kedua ini, nah, nanti dalam soal kamu temukan kata-kata ini. Ada kata-kata as well as, ada kata-kata along with, ada kata together with, berikut to be accompanied by. Ada subjek 1 di sini, ada subjek 2 di sini. Oh, lihatnya yang mana ini, Mem? Predikatnya apakah lihat ini apa ini? Lihat contoh yang membuat. My father together with my brothers. Di sini, nak, my father-nya maksud Mem adalah subjek 1 ya, nak. Kemudian ini tadi maksud Mem yang diapit ada kata together with. Kalau mau diganti dengan as well as, along with, kemudian my father is accompanied by my brothers, boleh ya. Ini my brothers-nya adalah subjek kedua. Mem tulis S2 ya, nak. S1 tadi adalah subjek 1, S2 adalah subjek 2. Mem yang mau dilihat yang mana ya? Nah, kali ini Mem ajarkan lagi ya. Yang dilihat di sini adalah subjek 1 tetap berfungsi sebagai inti subjeknya. Loh, subjek 2 diapain, Mem? Ini Mem coret aja lah. Mem tulis aja lah seperti ini ya. Diabaikan. Abaikan ya, nak ya. Diabaikan ya. Jadi yang kamu lihat tergantung ke sini. Kalau subjek 1-nya dia tunggal atau singular, so you have to answer in singular predicate. Ya, kalau ternyata di sininya nanti jamak, kamu jawab jamak. Jadi kita sesuaikan, nah. Ingat judul kita, menyesuaikan subjek dan predikatnya. Itu ya. Oke, kita lihat contoh Mem tadi my father ya. Tunggal ya. Oke, kalau dia tunggal, kata kerja go dengan goes. Ayo dalam simple present tadi. Kalau dia subjek he, she, it, maka kata kerjanya kita tambahi S atau IS. Oke, thank you. Berarti jawabannya adalah goes. Itu ya, nak ya, aplikasi yang kedua. Oke, yuk kita lanjut ya yang ketiga ya. Sambil nanti boleh diputar-putar lagi video Mem ini kalau kalian rasa kecepatan Mem ini supaya durasi videonya cepat ya, nak ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Ini kembali ada dua subjek. Subjek 1, subjek 2 Mem tulis. Oke, tapi kali ini kata-katanya ada kata neither nor dan ada kata either or. Kali ini gimana, Mem? Udah langsung Mem tuliskan aja ya. Ketika nanti ada di apit kata ini, nak, kali ini yang berfungsi sebagai subjeknya adalah ini. Subjek 2, inti subjeknya.
Nah, jangan kau bilang sama mem suka-suka mem ya. Ini adalah aturannya, nak. Jadi kali ini yang kita abaikan. Ini mem tulis diabaikan. Paham ya? Berarti dari contoh mem ini yuk. Ini neither, ini nornya. The teacher adalah subjek satunya, kemudian the students adalah subjek keduanya. So, kita lihat yang mana tadi? Subjek kedua ya. Berarti subjek kedua the students. The students. Jamak ya, nak. Berarti jawabannya antara are dengan is. Oke, good. Jawabannya are. Paham ya sampai sini ya yang ketiga ya. Kita lanjut yang keempat. Ini agak banyak yang keempat ya, nak. Indefinite pronoun. Maksudnya apa? Pronoun ini adalah kata ganti. Kata ganti ya. Indefinite ini artinya apa? Tak tentu. Tak tentu ya. Berarti kata ganti yang tak tentu. Maksudnya gimana? Nah, ini ada beberapa kata ganti. Sudah mem klasifikasikan. Dan dalam latihan nanti menjanji mem akan keluarkan dari kata-kata ini ya. Supaya tidak melebar kemana-mana. Oke? Udah mem klasifikasikan ke dalam indefinite pronoun yang singular. Singular tadi tunggal kan? Nah, berarti dia take singular predicate. Artinya, ketika kamu temukan nanti kata-kata berikut, nah di dalam soal, jangan kamu lihat kata bendanya, tetapi hafal. Kalau main bilang hafal ya, hafal dan kuasai bahwa kata-kata ini sudah digolongkan ke dalam tunggal. Sehingga predikatnya juga nanti ya harus tunggal dong. Kan kita mau sesuaikan. Itu tadi ya. Walaupun dalam soal, misalnya nih dalam soal, each of the children misalnya, ada di sini kata children. Men, children kan anak-anak udah banyak. Kamu nggak lihat itunya, nak? Either of the students misalnya. Men, studentsnya ini kok membuat jamak. Memang akan jamak di sini kata bendanya, nak. Akan jamak. Tetapi kita nggak lihat ini, nak. Kita lihat indefinite pronounnya ini sudah termasuk tunggal. Jadi kita jawab yang tunggal lah predikatnya. Ngerti ya maksud mem ya? Ada kata each of, either of, neither of, none of the participants. Misalnya dalam soal itu sering mem lihat. Kemudian one of, ya. Berikut ini juga yang untuk manusia ada kata somebody atau someone, everybody atau everyone, anybody atau anyone, dan nobody atau no one. Dan yang untuk benda something, everything, anything, dan nothing. Itu semua singular ya, nak ya. Perhatikan nanti contoh soal yang akan membuat dan yang ada di latihan ya. Yang plural, yang jamak, takes plural predikat, otomatis predikatnya juga plural ya, nak ya. Yang mana? Some. Misalnya kalau di sini some students, ya kamu udah nggak ragu lagi studentsnya memang jamak dan some ini artinya sudah beberapa, memang sudah plural dia gitu ya. Several, kemudian most saja artinya sudah kebanyakan, berarti sudah banyak. Kemudian few, itu sudah plural ya, nak ya. Perhatikan contoh yang membuat. Satu contoh aja yang di papan membuat ya. The school will open soon. Sekolah akan segera buka. Each of the students, oke ini membuat. Each of the students, perhatikan yang mempetakin. Ada kata wear atau wears face mask. Masing-masing siswa memakai masker wajah. Itu membuat contohnya ya kalimatnya ya. Each of the students, kamu jangan lihat the studentsnya ya, nak. Tadi memang suruh kamu hafal bahkan ya. Kamu hafal nih each of-nya. Termasuk indefinite pronoun yang singular. Berarti antara kata kerja wear dengan wears, jika singular dia tunggal, kata kerjanya itu perlu kita tambahi dengan s. Benar, berarti jawabannya adalah wears ya, nak ya. Sampai sini paham ya? Untuk yang ini ya. Terakhir yang kelima ya, terakhir. Kalau ada subjek ini kata a number of dengan the number of. Ini memerahin ini sudah. Kata a dengan the beda, nak. Artinya sih sama, dalam bahasa Indonesia sama. Artinya sama-sama sejumlah. The number of dengan the number of artinya sama sejumlah. Dan kata benda yang mengikutinya pun sama, plural, noun plural. Sama, nak, noun plural. Tetapi ternyata predikatnya beda. Yang a number nih, enam. Kalau mem sih mengingatnya gini, nak. Mem baca aja nih, a number ini kan enam ya. Terucap mem 6 ya. 6 itu jamak ya. Ya udah, ini predikatnya kamu buat jamak. Dan membuat bahasa Indonesia aja, nak ya. Predikatnya sini jamak. Kemudian yang satu lagi nyala yang tunggal. Nah, perhatikanlah contohnya. A number of students, memang studentsnya sini juga sudah jamak. Tapi ini sebenarnya yang menentukannya, a number of-nya. Jamak ya, nak. Berarti antara study dengan studies. Kalau sudah jamak subjeknya, berarti kata kerjanya perlu nggak ditambahi SIS? Nggak perlu ya. Tadi yang tunggal yang perlu ya. Yang orang ketiga tunggal contohnya speaks ya. Kalau sudah they speak ya, berarti sini sudah termasuk jamak. Jawabnya study ya, nak ya, bukan studies. Oke, mem buat ini jawabannya.
tadi studiesnya mencoret ya. Jadi dari 5 aplikasi ini Mem janji kalau dalam latihan nanti akan Mem keluarkan ya dari aplikasi pertama sampai kelima. Jadi kalau ada soalnya langsung lihat ini aplikasi yang mana ya, 1 kah, 2 kah, 3 kah, sesuaikanlah predikatnya. Oke, I hope you got it. Diulang-ulang video Mem ya nak. Kalau kalian rasa terlalu cepat Mem menjelaskannya nggak apa-apa, kamu ulang terus biar semakin paham. Mem yakin semakin kamu kerjakan latihannya, semakin kamu lihat terus catatannya, dan pasti harus dicatatkan ya nak ya. Mem yakin you will get it. Okay, nice to see you. Thank you for watching. See you ya.